Bismillah, assalamualaikum, selamat datang di Fakta Sejarah. Sebuah kisah dari Kak Nurwati Ningsih, jelmaan suamiku. Rati berusia 30 tahun yang telah memiliki seorang anak lelaki bernama Dani dari suaminya, yaitu Yadi. Rati diganggu makhluk misterius yang menjelma sebagai suaminya. Memang awalnya Rati tidak mengetahui akan hal ini, tetapi bulan berganti bulan, Rati pun seperti menyukai sosok tersebut. Sempat mengalami hal-hal yang aneh, sakit tidak diketahui apa penyebabnya, dan sampai mengandung anak misterius itu. Hingga akhirnya, anak itu lahir dalam bentuk asap hitam dan hilang dalam sekejap. Selang beberapa hari, ditemukanlah bayi perempuan cantik hanyut terbawa arus sungai. Ternyata bayi itu adalah bayi yang sengaja dihanyutkan makhluk misterius agar dirawat Rati. Sosok misterius itu ingin menjadikan bayi itu menjadi manusia seutuhnya. Bahkan, makhluk itu berpesan agar anaknya diperkenalkan kepada Sang Pencipta. Suatu hari, makhluk misterius itu datang kembali mengungkapkan perasaannya bahwa ia masih mencintai Rati dan mempunyai niat mustahil, ingin menjadi manusia sepertinya. Bagaimana mungkin bangsa jin menjadi manusia? Apakah Rati bersedia menjadi kekasih makhluk jahat itu? Apakah makhluk misterius itu bisa meyakinkan Rati dan bisa mengambil hatinya? Bagaimana perjuangan makhluk tersebut? Bagaimana pengorbanan mereka? Banyak sekali rintangan dan cobaan antara mereka ketika masuk dan keluar dari alam jin yang menjebak. Pengorbanan makhluk misterius yang harus rela mendapat siksaan, hukuman dari bangsanya bertahun-tahun tanpa henti. Perjuangan Rati ketika menolong makhluk misterius yang dikenal sebagai Mas Re, hingga akhirnya mereka harus berada dalam keadaan hidup dan mati. Apakah mereka bisa bersatu? Dan sebelum saya melanjutkannya lagi, mari kita doa sama-sama dan semoga teman-teman terhibur semua ya di dalam menyimak kisah ini. Berdoa mulai. A'udzu bikalimatil tammati. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dia selengkapnya. Aku adalah Rati, berusia 30 tahun dan memiliki satu anak lelaki yang duduk di kelas 1 SMP. Ia bernama Dani. 14 tahun menikah, hingga saat ini gairahku masih seperti awal sejak kami menikah dulu. Perbandingan umurku dengan Mas Yadi bisa terbilang terpaut jauh denganku. Aku yang selalu haus akan kasih sayang, namun tidak berani kuutarakan secara langsung padanya. Ya, karena pekerjaan Mas Yadi hanya seorang buruh harian lepas. Dia harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan uang. Pergi pagi, pulang petang. Itu saja hanya makan, mandi, dan terkadang lelah bekerja Mas Yadi langsung tertidur pulas. Begitu setiap harinya jika sampai rumah. Malam ini hujan tak kunjung mereda. Waktu menunjukkan pukul 23. Mata ini tak juga bisa kupejamkan. Entah apa yang sedang kupikirkan. Aku lihat Mas Yadi semakin malam semakin lelap tertidur. Aku mencoba memejamkan mata, namun usahaku sia-sia. Aku tak juga tertidur. Aku bangkit dari tempat tidur dan pindah ke kamar belakang, karena memang malam ini rasanya gerah di kamar tengah. Aku lihat anakku Dani sudah tertidur pulas di kamar depan. Srek. Suara sendal jepitku membuat debu tanah beterbangan. Memang alas rumahku masih beralaskan tanah. Rumah yang jauh dari rumah warga sekitar dan dikelilingi pepohonan pinus samping kanan, kiri, dan belakang. Hanya ada satu jalan panjang di depan rumah untuk menuju pemukiman warga yang padat. Aku rebahkan tubuhku perlahan di kamar belakang. Dingin, sangat dingin. Hanya ada suara gemuruh hujan yang membuat telingaku tak bisa mendengar daratan. Angin berhembus dari bilik-bilik bambu dengan kencang. Hujan angin makin deras. Aku tarik selimut dan mulai bisa memejamkan mata, sampai aku pun mulai tertidur. Belayan demi belayan ku rasakan. Rambutku yang terurai panjang kini dimainkan perlahan. Antara sadar dan tidak sadar, aku membuka mata sedikit demi sedikit. Mas Yadi? Aku lihat Mas Yadi sudah berada di sini. Dia merebahkan badannya di sampingku. Kemudian ia berbisik lirih. Tanpa waktu panjang, Mas Yadi memintaku untuk melayaninya malam ini. Sayang, maaf, aku tertidur lagi, ucapnya. Ada yang aneh.
Mas Yadi tidak pernah memanggilku dengan sebutan sayang. Dia sering memanggilku nama saja, Ratih. Mas Yadi membuyarkan pikiranku dan berusaha melanjutkan tujuannya. Malam ini entah berapa kali Mas Yadi memintaku melayaninya. Tulang-tulangku terasa retak. Aku sudah tidak sanggup melayani suamiku lagi. Sudah cukup keringat membanjiri seluruh tubuhku ini. Hal yang membuatku merasa aneh adalah setelah selesainya aku penuhi kewajibanku, tidak ada setetes pun keringat yang keluar dari tubuh Mas Yadi. Berbeda denganku. Di sisi lain, kukuruyuk. Spontan aku terbangun. Kulihat kanan dan kiri ranjang sudah tidak ada Mas Yadi. Di mana dia? Seingatku semalam, Mas Yadi masih berjaga dan aku tidak bisa menahan rasa lelahku dan langsung tertidur pulas di sampingnya. Aku berjalan tertatih-tatih karena masih merasakan sakit yang sangat hebat. Aku mencoba berjalan perlahan untuk menyiapkan sarapan Mas Yadi dan anakku, Dani. Aku lihat Mas Yadi sudah bersiap-siap berangkat bekerja. Ratih, aku sarapan di tempat Pak Imran, ucapnya terburu-buru. Iya mas, jawabku singkat. Aku menyahut dari belakang. Aneh sekali. Mas Yadi sama sekali tidak mengungkapkan sepatah kata pun tentang tadi malam. Sudahlah, pikirku. Hari setelahnya seperti biasa. Aku terbaring di sebelah Mas Yadi. Namun seperti biasa Mas Yadi tertidur sebelum aku bisa memejamkan mata. Terkadang aku juga ingin bercerita tentang keseharianku. Aku ingin mencurahkan isi hatiku padanya, tapi selalu saja tidak bisa. Aku beranjak pergi ke belakang. Belum sempat selesai, tiba-tiba terdengar suara Mas Yadi dari balik pintu. Ia memintaku agar bersegera. Sayang, cepatlah. Mas Yadi mengetuk pintu dan berdiri di depan pintu kamar mandi menungguku. Sekitar 5 menit Mas Yadi masih di sana. Kukira kamu udah pulas mas, tanyaku heran. Kulihat wajah Mas Yadi terlihat aneh malam ini. Tatapannya terlihat kosong menatapku. Aku tidak tahan lagi, ucapnya. Tiba-tiba Mas Yadi menarik tangan dan mengajakku masuk ke kamar belakang. Loh mas, kenapa tidak di kamar kita? Tanyaku memberhentikan langkahnya. Tetapi Mas Yadi tidak mau mendengarkanku. Ayolah. Mas Yadi menggendongku dengan wajah kaku. Aneh sekali. Memang malam ini keanehan Mas Yadi benar membuatku semakin tidak mengerti. Di malam ini aku tidak pernah merasakan kenikmatan luar biasa sebelumnya dengan Mas Yadi. Jauh dari kata 1000 kali lebih nikmat dari biasanya. Meskipun sesudahnya tulang-tulangku kembali seperti mau retak, tapi tidak bisa aku utarakan bagaimana rasanya. Tepat pukul 4 pagi, aku masih di dekapan suamiku, Mas Yadi. Dia masih memeluk erat tubuhku dan masih berjaga seperti biasa. Selama beberapa lama, aku pun meminta izin beranjak ke belakang dengan jalanku yang masih tertatih. Bersusah payah melangkah dan mencoba keluar meninggalkannya. Kring! Di tengah berjalan, suara alarm dari kamar Dani berbunyi. Aku memutarbalikkan badan untuk mematikan alarm. Aku lihat Dani masih pulas dalam tidurnya. Sedikit aku langkahkan kaki. Aku dengar ada suara dengkuran keras Mas Yadi dari arah kamar tengah. Spontan bola mataku kian terlepas ketika ada Mas Yadi di sana. Dia sedang pulas-pulasnya tertidur dengan badan tertutup selimut. Lantas siapa yang bersamaku di kamar belakang? Di sisi lain, aku berlari kecil sembari menahan sakit yang masih aku rasakan. Bulu kuduku semakin merinding ketika kembali menuju ke kamar belakang. Yang kulihat hanya gumpalan asap hitam yang berusaha keluar melalui bilik-bilik bambu. Apa itu? Teriakku. Aku mundur beberapa langkah, namun tiba-tiba asap itu menghilang dalam sekejap. Aku terdiam, terpaku dan membisu. Seakan badan ini sulit sekali digerakkan. Aku ingin sekali berteriak keras, namun aku tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Ma, bangun! Itu suara Dani. Dia terus menggoyang-goyangkan tubuhku. Mas Yadi juga sangat cemas melihatku terbaring dengan wajah pucat pasi. Ternyata sejak pukul 4 kejadian itu, aku terjatuh tak sadarkan diri. Aku masih belum bisa menjawab apa-apa. Aku saja masih belum percaya dengan apa yang sudah terjadi 2 malam ini. Di sisi lain, darah. Darah apa ini? Astaga, darah deras mengalir dari jalan lahirku. 1 minggu setelahnya keadaanku mulai membaik. Tidak ada keanehan-keanehan lagi di rumah. Tetapi sampai saat ini, aku belum membuka suara tentang apa yang telah terjadi.
Aku hanya mengatakan, tidak apa-apa dan tidak ada apa-apa. Malam ini Mas Yadi meminta izin karena akan telat pulang. Ia harus mengirim barang keluar kota dengan Pak Imran. Seperti biasa aku rapikan ranjang sebelum kubaringkan badan, menutup pintu kamar, dan menarik selimut hampir menutupi seluruh badan. Aku terkejut setengah mati ketika melihat Mas Yadi sudah berada di dalam satu selimut denganku. Spontan aku melompat dari tempat tidur dan berusaha menjauhinya dan berteriak. Namun teriakanku nyaris tidak bisa terdengar. "Dani, bangun nak!" batinku menjerit. "Aku ini suamimu, mengapa kamu takut?" ucapnya dengan lembut. Kamu bukan suamiku, keluar kamu! Jangan pernah menggangguku!" lirihku. Tetapi sosok Mas Yadi bisa mengerti dan mendengar apa yang sedang aku katakan. "Aku suamimu!" ucapnya kasar. Wajahnya semakin menyeramkan. "Bukankah kamu menginginkan suatu kenikmatan? Jangan munafik, aku bisa memenuhinya. Suamimu sudah tidak lagi memenuhi keinginanmu, kan?" sambungnya dengan suara lantang. "Aku bisa menjadi lembut. Aku pun bisa berubah menjadi kasar. Jangan membuatku marah. Aku mencintaimu." Duk. Aku terkejut ketika sosok itu mengatakan bahwa dirinya mencintaiku. Aku hanya bisa terdiam tanpa kata. Mulutku tidak bisa lagi mengucapkan apa-apa. Bungkam. "Aku akan menjadi pemuas nafsumu. Begitu pula sebaliknya. Aku akan memberimu sejumlah uang, berapapun itu." Bola mata yang hitam kini berubah warna menjadi merah menyala. Sekejap bola matanya normal kembali, dan sosok itu kian mendekatiku dengan menjelma menjadi Mas Yadi, suamiku. Dia mendekat, sangat dekat. Aku masih mematung melihatnya. Keringat dingin menetes deras. Seluruh badanku gemetar. Aku tidak bisa berteriak. Dicoba berulang-ulang, namun tetap saja sama. Usahaku gagal dan sia-sia. Perlahan sosok itu menyentuh tubuhku. Dingin sekali. Aku terkunci tidak bisa bergerak. Dia membaringkanku di atas ranjang. Sosok yang sama seperti Mas Yadi terus mencumbu mesra dari atas hingga bawah mata kakiku. Aku hanya bisa merasakannya tanpa bisa melawan. Perlahan tapi pasti, aku pun merintih liris sebagai tanda aku menikmatinya. Semua yang pernah Mas Yadi lakukan padaku tak sebanding dengan jelmaan Mas Yadi. Aku menemukan kenikmatan luar biasa yang belum pernah aku temukan dari suamiku. Tak ada kata lain yang keluar dari mulutku selain suara desahan hebat. Sementara itu di sisi lain, "Assalamualaikum!" terdengar suara Mas Yadi mengucapkan salam. "Makasih sayang untuk malam ini. Bersiap-siaplah untuk hari esok." Tiba-tiba sosok itu berubah menjadi asap hitam kembali. Seperti biasa sosok itu mencari jalan keluar dari bilik bambu. Sementara itu, hari demi hari kulewati cara hidup yang tak wajar ini. Urusan ranjangku serahkan kepada makhluk misterius itu, tanpa ada seorang pun yang mengetahui rahasia ini. Ketakutanku terhadap makhluk itu kini perlahan memudar. Bulan demi bulan, tak ada malam terlewatkan bercinta dengan makhluk yang belum ku ketahui persis itu. Terkadang saat Mas Yadi memintaku tidur bersamanya, aku lebih senang memilih menyendiri di kamar belakang menunggu makhluk itu mendatangiku. Ibu Ratih, tambah cantik aja," sapa seorang ibu yang sedang berkerumun. Memang tidak biasanya aku keluar rumah begini. Kebetulan ada banyak belanjaan yang akan kubeli. Aku tersenyum tipis menanggapinya. Mungkin ini adalah sebuah sindiran, bukan pujian, pikirku. "Bisa aja, Bu. Ya udah tak pamit dulu, punten," jawabku sembari berlalu. Ada apa sebenarnya dengan ibu-ibu itu? Bukan hanya itu saja. Semua lelaki yang berpapasan denganku, mereka nyaris tidak bisa menundukkan pandangannya. Setauku yang dijanjikan oleh sosok menyerupai Mas Yadi ialah memenuhi kebutuhan berupa uang. Lantas mengapa semua terlihat aneh? Di sisi lain, hutang-hutangku semua telah terbayar lunas. Perlengkapan dapur berupa bumbu dapur dan sayuran, semuanya sudah terbeli. Aku belikan juga peralatan sekolah anakku Dani yang sudah tidak layak pakai. Meski terkadang tetangga yang melihatku terheran-heran karena belakangan ini aku sering berbelanja. Bukan hanya itu. Ternyata Mas Yadi mempertanyakan hal itu. Mulai curiga, dari mana aku mendapat uang untuk membeli kebutuhan keluarga. Di sisi lain, percakapan dengan Mas Yadi yang asli
Kenapa beberapa bulan ini kamu selalu menolak ajakanku, Rati? Mas Yadi menghampiriku. Aku sudah bersiap-siap membaringkan tubuhku di kamar belakang. Ngapain kamu kesini, Mas? Bukankah biasanya kamu tidur lebih cepat? Jawabku bangkit dan mendorong Mas Yadi agar keluar kamar. Itu semua karena aku lelah. Saat aku ingin meminta hakku, apa kamu mau? Kamu selalu menjauh dan selalu membuat alasan. Ucapnya membela diri. Maaf, Mas. Aku menarik badan Mas Yadi menuju kamar tengah. Aku berusaha menjauhkan Mas Yadi dari sosok yang sebentar lagi akan mendatangiku. Entah berlangsung beberapa lama percekcokan kami. Akhirnya aku memutuskan untuk mengiyakan apa yang Mas Yadi inginkan. Malam ini kulayani suamiku. Aku berharap Mas Yadi tidak curiga dengan tingkah anehku belakangan ini. Semoga makhluk itu belum datang. Aku harus cepatnya menyudahi dengan Mas Yadi. Hambar, sangat hambar. Apakah mungkin karena aku telah bermain api di belakangnya dengan sosok yang menjelma sebagai dirinya? Tidak ada rasa nikmat sedikit pun dari diri suamiku. Dan anehnya, Mas Yadi sangat menikmatiku malam ini. Sosok asap hitam tiba-tiba berputar di atas kami. Di sini hanya aku yang melihatnya. Mas Yadi masih sibuk membuka tutup kedua matanya. Suara desahan Mas Yadi berhenti seketika ketika sosok itu berusaha masuk dalam tubuhnya. Wajah suamiku sekejap memucat. Wajahnya begitu pucat pasi. Mas Yadi, panggilku. Aku berusaha menggapai selimut untuk menutupi tubuhku. Suamiku yang sudah dikuasai makhluk asap hitam itu. Ia bangkit dari posisi semula. Aku tundukkan kepalaku seketika. Kamu tidak bisa menduakanku dan mengkhianatiku di saat aku akan menemuimu. Suara besar membuatku spontan menutup telinga. Maafkan aku. Jawabku terbata-bata. Aku sudah memberikan sejumlah uang. Sudah kuberikan kecantikan pada aura wajahmu untuk orang yang melihatmu. Lagi-lagi suara besar itu membuatku merasa takut. Aku memberanikan diri beranjak memegang tubuh suamiku yang telah dikuasai makhluk itu. Aku tidak akan mengkhianatimu lagi. Ucapku memelas dengan rasa takut yang hebat. Aku buka kembali tubuh yang kututup dengan selimut. Aku arahkan tangan dingin itu untuk menyentuhku. Dingin, sangat dingin. Tapi apalah daya. Hanya cara ini agar membuatnya luluh. Kini tidak ada lagi kemarahan di matanya. Sosok asap hitam itu telah keluar dari tubuh Mas Yadi setelah kuhabiskan malam ini bersamanya hingga menjelang subuh. Bagaimana dengan Mas Yadi? Dia tiba-tiba tertidur tanpa mengingat apa-apa di keesokan harinya. Di sisi lain, hari ini aku merasa tidak enak badan. Pekerjaan rumahku serahkan kepada Mas Yadi, karena kebetulan hari ini tidak ada yang memanggilnya untuk bekerja. 4 hari suhu panasku semakin tinggi. Demam tinggi membuatku semakin berkecil hati. Dani mencoba membelikan obat penurun panas, mengundang dokter ke rumah untuk memeriksaku. Tetapi, tetap saja tidak ada perubahan yang aku rasakan. Kepalaku seperti hampir pecah, badanku seperti dicabik-cabik, dan perutku seperti tertusuk pisau yang sangat tajam. Sakit sekali. Sebenarnya sakit apa sih kamu? Sudah dibelikan obat, sudah juga dipanggilkan dokter, tapi tetap saja belum ada perubahan sama sekali. Aku hanya bisa merintih menahan sakit mendengarnya. Sebelum aku jatuh sakit, memang sosok yang sering menyerupai Mas Yadi tidak mendatangiku. Kemana dia? Apa karena itu aku jatuh sakit? Lagi dan lagi aku hanya bisa menduga-duga. Sedang sakit-sakitnya begini, kejadian aneh terus saja aku alami. Darah keluar sangat deras. Namun tidak ada setitik pun bekas bercak darah yang menempel di celana dalamku. Darah apa sebenarnya ini? Aku sudah seperti datang bulan, namun aku hanya bisa merasakan dan mencium bau anyir. Tanpa adanya darah yang bisa kulihat, aku menangis dan berteriak histeris ketika Mas Yadi dan Dani semakin panik melihat keadaan dan tingkah lakuku. Mereka berusaha menenangkan sembari membacakan surah-surah pendek untukku. 1 jam setelahnya, aku tertidur. Ternyata aku sudah berada di dalam kamar. Tentunya kamar kami. Di samping masih ada Mas Yadi dan anakku yang terus menjaga. Genap 1 minggu keadaanku mulai membaik.
Aku sudah bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Di sisi lain, astaga, 7 hari aku jatuh sakit. Wajahku sudah banyak keriputan. Apa yang terjadi padaku? Secepat ini penuaan terjadi pada wajahku. Tidak. Sementara itu adzan maghrib dikumandangkan. Sejak kejadian sakit itu, aku berniat untuk melaksanakan sholat taubat. Aku menyesal dengan apa yang telah aku lakukan selama ini. Aku benar-benar menyesalinya sekarang. Aku langkahkan kaki beranjak untuk mengambil air wudhu. Letak. Suara keras berasal dari arah genteng mengagetkanku. Namun aku tetap meneruskan gerakan wudhuku dan tidak menghiraukan suara itu. Saat kakiku melangkah keluar dari kamar mandi, beberapa langkah, suara itu terdengar lagi. Suara itu terdengar lebih keras dan jelas dari sebelumnya. Letek. Aku mencoba memberanikan diri. Aku panggil Mas Yadi dan Dani. Namun belum ada jawaban dari mereka. Mas Yadi, Dani, teriakku. Di mana mereka? Dani. Aku berlari menghampiri Dani di sana. Dia sedang terbaring di atas meja. Tatapannya kosong. Badannya dingin seperti es. Dia tidak menyahutku. Tatapannya kosong. Kamu kenapa, nak? Ucapku cemas. Ya Allah, kamu kenapa, sayang? Sebelum mama tinggal kamu baik-baik saja kok. Aku goyangkan tubuh anakku Dani dan aku peluk erat tubuhnya. Sosok itu lagi. Gumpalan asap hitam tiba-tiba muncul tepat di hadapan kami. Suara tertawa asap hitam itu membuatku ketakutan. Jangan berani-beraninya kamu menghindar dariku. Apalagi berniat melepaskan dirimu dari belenggu genggamanku. Kali ini asap itu tidak menyerupai suamiku, Mas Yadi. Namun tetaplah asap hitam yang menakutkan dan mengerikan. Aku mohon jangan ganggu aku lagi. Jangan ganggu keluargaku. Kembalikan anakku seperti semula. Ucapku memberanikan diri menjawab dengan suara sesenggukan. Sampai kapanpun kamu akan menjadi milikku. Aku tidak mau melepaskanmu. Lagi-lagi suaranya semakin lantang. Aku akan mengembalikan anakmu setelah aku pergi. Dan ingat, jangan coba-coba berusaha melepas. Karena sampai kapanpun usaha itu akan sia-sia. Jagalah anakku baik-baik di perutmu. Suatu saat nanti aku akan kembali menemuimu di sini. Tiba-tiba asap itu menghilang. Dani pun terbangun dengan tingkah aneh, seperti orang yang sedang kebingungan. Lalu memelukku dengan erat. Apa maksud perkataannya? Anak? Anaknya ada di perutku. Apalagi ini? Ya Tuhan. Bersambung. Ini cerita seru banget teman-teman. Semoga kalian terhibur ya. Demikianlah jelmaan suamiku dari Kak Nurwati Ningsih. Sampai jumpa di bagian berikutnya.